Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi alangkah baiknya kita saling kenal, takutnya sayangnya sendirian, Anda cintanya sendirian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kajian tindakan malapraktik keperawatan sirkumsisi. Untuk pemateri pertama ada Muhammad Tony. Saya pemateri kedua Eka Ayu Risdianisi. Saya pemateri ketiga Risma Saputri. Saya pemateri keempat, nama saya Ahmad Yani. Baik, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan dari kelompok 2. Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada kesejahteraan manusia. Dalam melaksanakan tindakan keperawatan, seorang perawat diharuskan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan standar praktik keperawatan. Malpraktik keperawatan adalah tindakan atau kelalaian oleh perawat yang tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Dinyatakan sebagai kriminal malpraktek atau dinyatakan sebagai suatu tindakan pidana waktu tentu harusnya melewati proses berdasarkan hukum positif di Indonesia. Salah satunya ialah proses penyelidikan. Malpraktek terdiri dari dua suku kata. Mal berasal dari Yunani yang berarti buruk. Praktek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti menjalankan perbuatan. Malpraktek adalah sikap dan tindakan profesi yang salah dari seorang yang berprofesi sebagai dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Malpraktek biasa diakibatkan karena sikap tindakan yang bersifat tidak peduli, kelalaian atau kekurangan keterampilan atau kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya. Adanya unsur-unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. 3. Adanya luka berat atau mati yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia. 4. Adanya hubungan kasual di mana luka berat yang dialami pasien merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktik keperawatan. Yang pertama adalah assessment error. Assessment error adalah kegagalan mengumpulkan atau informasi tentang pasien. Yang pertama adalah assessment error. Assessment error adalah kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara adekuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan seperti data hasil pemeriksaan laboratorium atau tanda-tanda vital. Yang kedua adalah planning error. Planning error terbagi atas beberapa hal. Yang pertama adalah kegagalan mencatat masalah pasien. Yang kedua, kegagalan mengkomunikasikan secara efektif. Yang ketiga, kegagalan memberikan asuhan keperawatan. Dan yang keempat adalah kegagalan memberikan instruksi. Faktor yang ketiga adalah intervention error. Intervention error adalah kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi. Kegagalan mengikuti atau mencatat order atau pesan dari dokter. Next, hal-hal yang mempengaruhi perawat sehingga melakukan malpraktik adalah yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan perawat. Yang kedua, kurangnya mendapatkan pengalaman praktik pada saat menjalani pendidikan keperawatan. Dan yang ketiga adalah kurangnya komunikasi antara perawat dengan dokter. Kok iya bocor? Ketemu ini orang kayak itu apa enggak? Jaga. Hal-hal oh iya, upaya yang dilakukan. Baik, lanjut. Upaya
untuk mencegah terjadinya malpraktik ada yang pertama, memberikan kasih sayang kepada pasien dan keluarganya dengan jujur dan penuh dengan rasa hormat. Yang kedua, jangan melakukan tindakan yang belum dikuasai oleh perawat. Yang ketiga, laksanakan asuhan keperawatan berdasarkan model proses keperawatan. Hindari kekurang-hati-hatian dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, mencatat rencana keperawatan dan respon pasien selama dalam asuhan keperawatan. Nyatakan secara jelas dan lengkap. Dan yang terakhir adalah melakukan konsultasi dengan anggota tim lainnya. Biasakan bekerja berdasarkan kebijakan organisasi atau rumah sakit dan prosedur tindakan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dari pemateri kedua, yaitu tentang PPNI. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sebagai suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan perawat, tentunya akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya yang mengalami permasalahan hukum dalam lingkungan profesi keperawatan. Kemudian ada standarisasi praktik perawatan menyusun pedoman dan prosedur standar yang harus diikuti oleh semua perawat. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi perawat. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik atau standar keperawatan. Kemudian, Persatuan Perawat Nasional atau yang biasa disebut dengan PPNI adalah organisasi profesi yang merupakan bagian dari elemen masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian, berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2016, terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga perawat dalam melakukan tindakan kitak atau sirkumsisi. Kasus tersebut terletak pada daerah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana Menteri Sunat berinisial DL sebagai tersangka karena diduga melakukan malapraktik saat menghidupkan seorang anak sehingga alat vitalnya terpotong. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Untuk selanjutnya, analisa teoritis terhadap kasus tindakan sirkumsisi. Yang pertama ada aspek hukum dan malpraktek. Jadi definisi malpraktek adalah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien dalam konteks perawatan sirkumsisi. Malpraktek dapat terjadi jika perawat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional atau SPO yang berlaku atau tanpa memiliki kompetensi yang memadai. Kedua ada aspek etika keperawatan. Kode etik keperawatan PPNI sebagai organisasi profesi merujuk pada Kode Etik Perawatan Indonesia yang mewajibkan setiap perawat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada prinsip etika, beneficence, non-maleficence, dan autonomy justice. Next. Kemudian ada peran PPNI dalam kasus malpraktek keperawatan. Yang pertama ada regulasi dan standar praktik, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, tiga penegakan kedisiplinan, yang empat peran advokasi dan pelindungan hukum. Upaya untuk meningkatkan kualitas keperawatan sirkumsisi, yang pertama sosialisasi standar praktik keperawatan, yang kedua monitoring dan evaluasi, tiga pemberdayaan perawat. Kesimpulannya adalah malpraktek keperawatan adalah tindakan atau kelalaian oleh perawat yang tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Kesalahan ini dapat mencakup berbagai aspek, kriminal malpraktek atau dinyatakan sebagai suatu tindakan pidana, maka tentu harus melewati proses berdasarkan hukum positif di Indonesia. Salah satunya ialah proses penyidikan.